Malam Pak ya. Ini kebetulan ada informasi menyangkut ada temuan dari Pak Yusuf sendiri yang sebagai calon yang merasa dirugikan dari kegiatan atau perhitungan suara di pusat ini. Nah, kira-kira seperti apa langkah-langkah yang diambil Pak Yusuf sebagai calon dari dapil 1 dari Partai Perindo? Kira-kira seperti apa yang harus dilakukan? Baik, Pak Maki. Terima kasih, Pak Maki. Kuat sedikit. Dari proses perhitungan suara sampai pemungutan suara ini terjadi kejanggalan pada TPS 1. Nah, yang tadinya di pleno, di C1 plenonya itu terdapat 19 suara atas nama Yermias Arwalembun, nomor 10 dari Partai Perindo. Nah, tetapi setelah direkap ke salinannya, suara 19 itu sudah hilang. Nah, dari situ terjadi kejanggalan, makanya saya berkesimpulan bahwa ini ada permainan yang sangat berbahaya. Entah suara itu dikemanakan, dihilangkan atau dipindahkan ke tempat lain, itu saya tidak tahu. Tetapi butuh ketegasan di sini dari pihak pengawas, dalam hal ini Bawaslu, untuk segera menindaklanjuti. Besok pagi saya akan siapkan laporan. Kebetulan saya akan didampingi oleh pengacara Pak Beni Terwarat untuk langsung berproses terkait dengan pelanggaran pemilu. Bukti-bukti semua sudah disiapkan dari C1 pleno sampai salinannya dan akan ditindaklanjuti besok. Semoga suara ini tidak menjadi halangan apapun. Jadi mudah-mudahan kondisi ini tidak terjadi pada TPS-TPS lain. Nah, ini baru TPS 1, belum tahu TPS 2, 3, 4 sampai 7 di Lauran. Apakah kondisi ini terjadi? Nah, kondisi ini terjadi pada saya sendiri atau di caleg-caleg lain juga. Nah, ini sangat merugikan, Pak. Baik, terima kasih Pak Meki. Hasil laporan tadi ke Bawaslu, ini seperti apa yang disampaikan oleh Bawaslu? Atau tanggapan Bawaslu seperti apa? Memang secara resmi karena waktu pelajarannya belum, memang disampaikan ada indikasi pelanggaran. Nah, karena indikasi pelanggaran akan ditindaklanjuti besok. Kalau memang sudah disiapkan semua laporan, dipastikan diproses, Pak. Saya minta Pak kuasa hukum yang mendampingi caleg melihat dari sisi hukum dari pelanggaran pemilu seperti ini, kira-kira seperti apa yang mau ditindaklanjuti? Ya, kita semua menyaksikan proses demokrasi hari ini beberapa jam yang lalu dan kita sudah tahu hasilnya. Memang terhadap rekapitulasi perolehan suara ini murni pelanggaran hukum, ya, dan ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dilanggar, bukan saja undang-undang pemilu, tetapi juga ada beberapa peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya yang kemudian bisa menjangkau tindakan yang demikian. Nah, besok pagi laporan tertulis beserta bukti akan kita masukkan untuk kemudian diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Yang pasti bahwa sudah terpenuhi syarat material dan formil. Tinggal saja kita berproses, dan saya berharap supaya kejadian ini tidak terjadi pada TPS yang lain. Kalaupun terjadi, maka ya, kita hormati penegakan hukum yang ada di Republik ini dan harapannya semoga tidak terjadi. Ya. Kira-kira sebagai kuasa hukum melihat kasus ini, seberapa keyakinan besar untuk proses kasus ini bisa dimenangkan oleh atau bisa diperjuangkan oleh kuasa hukum sendiri? Ya. Memang secara kode etik profesi saya tidak bisa menjanjikan sesuatu, tetapi yang pasti dari pelanggaran hukum yang terjadi ya murni 100% ini pelanggaran hukum. Tinggal saja kita proses sesuai mekanisme yang berlaku,
di Bawaslu juga ada Gakumdu yang kemudian akan memproses ya, mekanisme ini. Kalau memang secara materi itu terpenuhinya undang-undang pemilu, maka akan diproses berdasarkan mekanisme. Kalaupun memang itu dugaan tindak pidana umum, ya tetap akan ada penindakan hukumnya, sehingga tetap proses dua-duanya akan berjalan kalau memang demikian. Oke, terima kasih. Hormat. Terima kasih Pak.